A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kita kepada Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan pengurus Mushola Taubah, Ketua Panitia Ramadan, Bapak-bapak, Ibu, adik ulama, tuan guru, tuan imam kami, jadi pandai, guru kandung. Melanjutkan kajian tadi, sekarang kita akan mengkaji masjid adalah tempat yang paling mulia di permukaan bumi Allah ini. Apa buktinya masjid tempat yang sangat mulia di bumi ini? Ketika Rasulullah SAW mengalami amul husni, tahun kesedihan. Kenapa disebut tahun kesedihan? Orang-orang yang beliau cintai dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Pamannya walaupun sampai detik menghembuskan nafas terakhir, Abu Thalib tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tapi senantiasa menjaga Rasulullah dan menjaga Rasulullah dalam berdakwah, membela. Siapa lagi yang dipanggil oleh Allah SWT dalam waktu yang berdekatan? Istri tercinta Khadijah, yang dengan jiwa raganya, hartanya senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Dalam keadaan Rasul bersedih itu, gundah gulana itu, Allah yang maha suci, Zat yang maha suci, memperjalankan hamba yang maha suci, ditemani oleh yang maha suci dari masjid ke masjid, dari bawahnya ke mall SKR, dibawa Allah dari masjid ke masjid. Apa? Nah, bukan ke mall SKR, diperjalankan Allah. Itu bukti masjid, salah satu bukti masjid itu adalah tempat yang teramat mulia di sisi Allah, dan Allah pun langsung menjelaskan kepada hambanya, inilah tempat yang terbaik untuk wahai Muhammad ketika engkau bersedih. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Di Masjidil Haram Rasul salat, di Masjidil Aqsa Rasul salat tahiyatul masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa masjid itu adalah tempat yang teramat mulia di permukaan bumi ini adalah Rasul menjelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, salatu fi masjidi haza afdalu min alfi salatan fi ma siwahu illal masjidal haram afdalu min salatin fi masjidi bimi'atin salat. Sekali sholat di masjidku, kata Rasulullah SAW, di Masjid Nabawi, yang ketika Rasul hijrah dari Makkah ke Madinah, maka yang dibangun Rasul itu dulu, yang dicari Rasul itu dulu bukan rumah untuk dijadikan tempat tinggal, tidak mencari tempat sewa, tidak rumah sewa dicari Rasul sampai di Makkah. Dibangunnya adalah Masjid Nabawi. Maka apa kata Rasul? Sekali sholat di masjidku, Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid lainnya, kecuali
Masjidil Haram di Makkah. Dan sekali sholat di Masjidil Haram di Makkah lebih utama dari pada 100 kali sholat di Masjid Nabawi. Nah, itulah makanya Bapak Ibu sidang jemaah rahimahullah, kenapa umat Islam yang menyatakan keislamannya kepada Rasulullah SAW, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu sekuat tenaga mencari rezeki untuk bisa berangkat ke Makkah, baik umroh ataupun haji. Ternyata luar biasa pahala yang Allah berikan ketika kita sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu bukti masjid adalah tempat yang teramat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bahwa masjid itu adalah tempat yang mulia si Allah SWT. Rasul juga menjelaskan dalam hadis Bukhari, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini." Apabila salah seorang di antara kamu masuk ke masjid, jangan duduk dulu, jangan langsung duduk. Maka sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Ustaz tadi kau nak sholat Ustaz lah terlambat. Kalau ampun pas aja sholat ampun nak menghargai yang risiko. Buang dulu kan, karena enak juga. Itu dia. Jadi penghormatan kita kepada rumah Allah itu masuk kita dengan membaca doa masuk masjid. Setelah itu jangan duduk dulu. Laksanakan sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kita terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga masjid itu disebut Allah itu Baitullah yang teramat sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tidak yang lain-lainnya. Kan banyak itu bangunan mewah di permukaan bumi Allah ini, bintang 3, bintang 4, bintang 5 sampai pencakar langit. Ternyata itu di sisi Allah tidak ada mewah. Yang mulia di sisi Allah itu adalah tempat kita kembali. Tempat kita kembali kemana nih Ustaz? Meninggal kita di mana kita disolatkan? Di masjid atau di musola? Itu buktinya. Semulia, sekaya apapun kita, apapun pangkat kita, ketika kita sudah wafat, akhirnya kita kembali ke masjid ini disolatkan, atau ke musola ini disolatkan. Bapak Ibu sekalian rahimahullah. Yang ketiga, ini yang menjadi motivasi bagi kita. Man tawadda lis-shalah fa asbaqal wudu'a summa masya ila sholatil maktubah fa shallahuma ma'an nas au jamaah au ma'al jamaah au fil masjid ghafarallahu lahu dzunubahu. Siapa yang menyempurnakan wudhunya, berarti satu syarat untuk kita terima sholat kita itu wudhu kita sempurnakan, Pak. Kadang kan kita wudhu asal-asalan saja. Wudhu itu tenang-tenang kita wudhu, jangan asal-asal wudhu saja. Disempurnakan wudhu itu, makanya wudhu itu tuh 3 kali itu, yang ketiga itu penyempurnaannya. Ibu tadi gitu kan? Putih rambut Ustaz Sado, ya kan? Enggak. Itu penyempurnaan wudhu kalau mengusap ke kepala. Enggak gitu-gitu aja Pak kaca ibu tadi ya Bu ya. Masya Allah. Itu kan asal-asalan namanya tuh. Ya Pak? Allah Rasul sudah menjelaskan supaya disempurnakan. Kenapa? Siapa yang purnakan wudhunya, kemudian dia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat maktubah, sholat wajib, baik itu bersama manusia atau berjamaah di masjid sholatnya, ghafarallahu dzunubahu. Baik ibu berwudhu dari rumah ataupun nanti di masjid atau musola ini, mana yang lebih baik supaya amalannya lebih banyak, pahalanya lebih banyak? Berwudhu di rumah.
Setiap langkah berzikirlah senantiasa atau berselawatlah senantiasa setiap langkah itu ke masjid atau ke musola ini. Sampai di musola, sholat tahiyatul masjid, setelah itu sholat berjamaah. Dengan sholat berjamaah itu kata Rasul, Allah gugurkan dosa-dosa kita. Masya Allah. Begitu dahsyatnya sholat di masjid dan sholat berjamaah. Sholat berjamaah tadi malam kan juga dia, kemarin malam. Begitu dahsyatnya kemuliaan sholat di masjid atau di musola Allah ini. Mengapa kita masih menunda-nunda? Ibu bapak sekalian rahimakumullah, yang terakhir, Rasul juga menjelaskan, man shalla lillahi arba'ina yauman fi jama'atan yudrikul takbiratul ula kutiba lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq. Siapa yang sholat berjamaah, baik itu di masjid atau di musola. Kenapa saya sebut musola? Di Indonesia yang ada musola, di Makkah, Madinah tidak ada musola. Kita ada musola. 40 hari, ya Bu, 40 hari berturut-turut dan mendapatkan takbiratul ihram atau takbiratul pertama, maka ditulis baginya dibebaskan dari dua. Satu, dibebaskan Allah dari neraka. Bayangkan, dibebaskan Allah dari neraka. Kalau Allah bebaskan dari neraka berarti masuk surga. Contoh, anak ibu berprestasi sangat luar biasa, dapat PMDK ke UI, apa yang dibebaskan? SPP kan, berarti tak bayar SPP. Ini 40 hari kita senantiasa sholat berjamaah di masjid atau di musola ini, sempurnakan wudhu dan tidak terlambat bersama-sama imam takbiratul ihramnya, takbiratul pertamanya, mendapatkan kita takbiratul ihram, takbiratul pertama itu. Allah janjikan dua hal kepada kita, Allah yang janjikan dan Rasul. Kalau kita sama gitu jadi sangat mungkinnya saja disuruh di Quran. Allah yang janji, innallaha la tukhliful mi'ad. Allah sesungguhnya tidak pernah mengingkari janji-janjinya. Allah bebaskan kita dari neraka dan Allah bebaskan kita dari sifat nifak, sifat orang munafik tadi. Munafik apa contoh ciri-cirinya? 3. Salah satu yang tadi, kalau berbicara sering banyak kizibnya. Makanya salah satu nabi palsu itu siapa namanya? Musailamah al-Kazzab. Musailamah yang keluar dari mulutnya ini hanyalah dusta belaka. Yang kedua, berjanji. Yang ketiga, dipercayai. Dan Allah bebaskan kita dari 3 sifat tadi itu. Ini 4 nih, 3. Allah bebaskan kita dari sifat munafik tersebut. Jadi ketika kita menjaga sholat kita berjamaah di masjid, maka ucapan yang keluar dari lisan kita apalah? Qaulan sadida, qaulan karima, qaulan shadiqa, qaulan perkataan yang mulia, sajuk telinga orang mendengar. Qaulan sadida, perkataan-perkataan yang baik. Qaulan shadiqan, perkataan-perkataan yang benar, sejuk telinga orang mendengar ketika kita berbicara. Itu Bapak. Maka masjid sudah besar, sudah cantik, sudah lengkap fasilitasnya. Tugas kita innama ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid atau musola ini, karena inilah tempat yang teramat mulia sisi Allah. Tidak ada tempat yang lain. Tempat mulia sisi Allah itu Allah nyatakan masjid, tidak hotel bintang 5, tidak rumah mewah bertingkat sekian, masjid. Kenapa? Ketika kita gundah gulana hati kita ambil wudhu, kita sholat, tentram tak hati? Tentram tak hati, Mak? Dibawa kamalas ke atas tentram hati? Coba, tidak mau tanya. Bawa kamalas ke atas tentram hati? Mungkin, tapi
saat saja. Mungkin tapi sesaat saja. Itu pun cabik sakulinya kan. Adu-adu nak balik kan. Iya tuh mak. Iyalah. Apalah nak kerayo kan. Nampak itu. Ingin dibalik ke saudaranya. Akhirnya taklah terpakai lah. Kenapa? Ternyata Allah panggil di luar. Kalau ke masjid kita, berarti ambo bukan melarang ke situ ya. Ambo pun nanti akan beli baju juga situ. Bukan melarang, tapi banyaklah menghabiskan waktu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu kan tempat kita bersujud dan kita berharap, kita kan berdoa selalu. Apa doa kita? Allahumma tahtim ajalana bi husnil khatimah wala tahtim ajalana bi su'il khatimah. Kita minta kepada Allah akhir hayat yang baik. Akhir hayat yang baik kenapa? Bermohon kita meninggal ketika kita sedang sholat, terutama sedang sujud di rumah Allah ini. Baru-baru ini ada viral di media sosial, ada bapak-bapak yang sedang sujud tak bangkit-bangkit lagi di salah satu masjid di Panam. Sujud tak bangkit-bangkit lagi. Allah panggil hamba Allahnya itu ketika sedang sujud. Kita juga berdoa seperti itu. Kalau kita berdoa seperti itu, berarti harus diikuti dengan perbuatan. Perbuatannya apa? Allahu Akbar, tinggalkan seluruh urusan dunia itu. Pergi ke masjid. Itu maksudnya. Kalau masih berkutat kita dengan duniawi, orang azan-azan aja lah, ambo beko sholat, berarti kita tidak ingin husnul khatimah di masjidnya Allah ini. Terima kasih, mudah-mudahan ini dapat kita amalkan. Begitu banyak tadi saya bacakan hadis-hadis keutamaan memuliakan rumah Allah ini, dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari sifat nifaq, digugurkan dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita raih dalam bulan Ramadan ini. Terlebih terkurang saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.